Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yusahhila umurana fi dirasatil lughatil arabiyyah. Ahlan bikum jami'an ayyuhat thullab, ayyuhad darisun, ayyuhal muta'allimun. Lam nabda darsana. Lam nabda darsal lughatil arabiyyah. Kita belum mulai belajar bahasa Arab. Masih dalam penjelasan tentang kiat mudah belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu penting, bahkan hukumnya wajib ya. Hukum belajar bahasa Arab itu wajib. Dan yang lebih penting lagi kalau kita tahu bagaimana belajar, biar nanti lebih maksimal. Jadi hari ini akan kita jelaskan, melanjutkan pembahasan kita tentang kiat mudah belajar bahasa Arab. Dan kita akan jelaskan nanti program kita ini, khusus kita ini, apa yang kita pelajari, bukunya apa, jam berapa mulainya, apa tugas-tugasnya, itu akan dijelaskan. Nanti kita jelaskan juga nanti buku ini dan bagaimana cara mempelajari buku ini. Oke, lanjutkan dulu. Lanjutkan ya. Harun Walibun Jadid Tawas, tafadhal. Ini sudah kita jelaskan ya. Oke, nggak apa-apa kita ulangi ya. Atau kemarin masih hafal, kita ulangi ya. Kita ulangi pada apa kita ulangi? Kita ulangi di sini aja. Jadi kalau kita ditanya belajar bahasa Arab itu dari mana mulainya? Dari kalimat. Oke, bukan dari kata, bukan dari bukan dari mufradat, bukan dari huruf. Jadi memang bahasa itu kalau dia dianalisis strukturnya, terbuat dari apa itu bahasa, maka ditemukan bahasa itu terbuat dari 3 komponen ya. Pertama huruf atau bunyi-bunyi, yang kedua mufradat, yang ketiga pola kalimat. Jadi kalau ini bergabung jadilah bahasa. Sama ibaratnya kalau kita mau tahu misalnya teh manis panas. Teh manis panas terbuat dari apa itu? Teh manis panas terbuat dari pertama teh lah ya, karena kan intinya teh ya. Teh. Yang kedua manis itu dari mana? Gula. Kemudian air panas. Jadi 3 inilah komponen pembentuk teh manis panas. Ada yang nambahin gelas Ustaz. Gelas itu bukan komponen kan? Itu wadah. Gak pakai gelas pun bisa kan? Gak mungkin gelasnya dipecahin kan? Dilarutkan, gak mungkin. Nah itu wadah namanya. Nah jadi dia komponennya teh, kemudian gula, kemudian air panas. Kalau ini dicampur dengan takaran yang sesuai, maka jadilah teh manis panas yang enak dikonsumsi sesuai selera. Kalau satu nggak ada, apa yang terjadi? Contoh, tehnya nggak ada, ya mungkin lah air panas sama teh sama gula, apa jadinya hasilnya? Air manis panas. Atau yang nggak ada itu gulanya, jadi pahit. Atau yang nggak ada, sebentar, ada airnya. Atau nggak ada airnya, apa yang terjadi? Nggak bisa diminum lah, paling kan jadi makin haus ya. Bayangkan gula dicampur teh, nggak ada airnya, jadi bukan minuman, jadi maka. Nah begitu juga bahasa. Bahasa itu kalau dianalisis struktur pembentuknya ini, maka kita dapatkan bahwasanya dia terbentuk dari yang pertama dia huruf ya, atau disebut dengan bunyi bahasa. Kalau bahasa Indonesia namanya fonem ya. Lalu nanti ini terbentuk menjadi kata, baru kata ini juga membentuk menjadi kalimat, maka ada pola kalimat. Jadi ini 3 deh, huruf, kata dan kalimat. Atau bunyi lah, lebih pasnya bunyi bukan huruf. Karena bahasa secara asal itu lisan yang bukan tulisan. Karena tulisan itu hanya mewakili kan, dari lisan, artinya konversi saja itu tulisan. Karena manusia pertama kali mengenal bahasa lisan dan tulisan. Maka sampai sekarang masih ada orang yang tak mengenal tulisan, tapi pandai ngomong ya. Nah, jadi di sini terbentuk dari 3. Yang paling kecil itu ada huruf atau bunyi-bunyi bahasa atau fonem, lalu membentuk menjadi kata, lalu membentuk menjadi kalimat. Nah kalau kita ditanya
Dari mana mulai belajar bahasa? Apakah dari huruf? Lihat apanya dulu, dibagi. Ada bahasa lisan, ada bahasa lisan. Kalau bahasa lisan dari mana mulai? Dari kalimat. Setelah kalimat, kata. Setelah kata, baru huruf. Maksudnya bunyi-bunyi huruf. Kalau bahasa tulisan dari mana mulai? Dari huruf. Setelah itu kata. Setelah itu kalimat. Baru setelah kalimat paragraf. Setelah paragraf baru wacana. Begitulah prosesnya. Itulah sistematis. Nah, kalau kita katakan tadi belajar bahasa dimulai dari kalimat, itu ada caranya supaya lebih menarik dia. Dibungkus dalam bentuk TJ. Apa itu TJ? Tanya jawab. Atau disebut dengan hiwar, percakapan. Untuk itu pintu masuk belajar bahasa apapun itu dari sini pintunya. Hiwar. Jadi tanda buku yang bagus untuk belajar bahasa asing, mau dia bahasa Inggris, mau dia bahasa Belanda, bahasa Jerman, antum beli bukunya. Pelajaran pertamanya hiwar, bukan nahu. Oke, itu hiwar. Langsung hiwar. Itu tanda buku yang bagus. Kalau tanda kursus yang bagus, banyak percakapan. Antara siapa? Murid dan guru. Berarti gurunya harus berbahasa Arab, cakap-cakap. Misalnya ada yang terlambat misalnya, 5 tak anda mutahafid. Langsung gitu, kan bisa jawab. Atau nggak paham, dijawabkan. Itulah tugas guru kan. Nanti mungkin dijawabnya, tahunya dia itu maksud ustaz itu, nggak mungkin kan. Tahu dia kan. Apa ustaz anak terlambat, misalnya sakit perut gitu kan. Ya kan? Sakit perut. Asyuru bi alamin fi batni yuqlimuni, banyak lah ungkapan. Atau misalnya aina fulan, gak hadir ustaz, apa syaratnya? La yahdur atau lam yahdur, lam ya'ti, belum datang, saya ta'akhir, nanti terlambat. Jadi dalam belajarnya nanti bukan hanya yang dipelajarinya dalam bentuk hiwar, tapi dalam prosesnya itu juga ada hiwar, tanya jawab langsung. Misalnya tanya, enak pola muka. Kemudian ya, dari sinilah nanti baru kita belajar apa? Mufradat, baru aswat, setelah itu tarakib, baru nanti istimak, kalam, qiraah, kitabah. Selesailah keterampilan bahasa. Nahwu shorof itu belakangan. Nahwu shorof itu nanti ada cara khusus memahami. Kalau dia nahwu shorof itu bukan masuk bahasa Arab ya. Nahwu shorof itu bukan bahasa Arab. Ada yang mau protes. Nahwu shorof itu bukan bahasa Arab. Tapi apa? Ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu inilah yang 8 nih atau 9? 8 ya. Inilah dia. Ini namanya bahasa Arab. Hiwarnya baru mufradat, aswat, tarakib, istimak, kalam, qiraah dan kitabah. Inilah disebut dengan bahasa. Adapun nahwu shorof itu masuk dalam ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab itu banyak, bukan hanya nahwu shorof. Banyak sekali. Ada nanti ilmu rasam, ada ilmu khat, ada ilmu tajwidnya, ilmu aswatnya, ada ilmu apa lagi? Ilmu balaghahnya, ada ilmu audnya. Jadi dari mana mulai? Kalau bahasa lisan dimulai dari kalimat. Kalau bahasa tulisan dimulai dari huruf. Kemudian bahasa itu juga adalah apa? Sistematis. Artinya tadi seperti yang kita contohkan tadi, seperti teh manis, panas tadi. Nggak boleh kan hanya 2 komponen saja yang kita ambil, satu kita asingkan. Nggak jadi ya. Begitu juga kalau belajar bahasa, hanya ngapal mufradat aja ya, kosakata. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tidak bisa dia gunakan. Gimana gunakan? Cuma mufradat saja, nggak bisa. Untuk itu dia harus disatukan. Memang bisa dipisah-pisah, tapi untuk menjadi sebuah bahasa yang mungkin kita bisa, yang bisa kita ucapkan, kita pahami,
itu harus disatukan, nggak boleh dipisah. Contoh begini mungkin, kan nanti kan hafal mufradat ya, pastilah namanya belajar bahasa apapun pasti hafal. Nah, ketika kita menghafal mufradat, karena dia kan sistemis ya, maka mufradat ini pertama harus dalam bentuk penggunaan, yaitu iwan. Jadi mufradatnya itu bukan satuan dia, tapi dalam sebuah susunan kalimat. Ini yang bolak-balik diulang, baru nanti mufradatnya, baru nanti aswatnya, baru nanti tarakibnya, baru istimaknya, kalamnya, qiraahnya, kitabahnya. Nah, begitu dia. Jadi kalau misalnya gini, kalau menghafal mufradat itu kata ulama, menghafal mufradat itu 5 kata kuncinya. 5 kunci menguasai setiap mufradat. 5 kunci apa? Menguasai setiap mufradat. 5 kunci. Kita belajar apapun itu, bahasa Inggris juga begitu. 5 kunci menguasai setiap mufradat. Yang pertama apa? Bunyinya. Misalnya ini, nih, ngapal mufradat ini apa mufradatnya? Kalau saya bilang ini. Apa mufradatnya? Qalam, ya. Pertama pastikan apa? Bunyinya harus benar, jangan salah. Coba, qalam, 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 bukan qalam, bukan. Bunyinya harus benar. Bahasa Inggris juga gitu, harus bisa Inggris. Coba. Apa? Pen atau pen gitu? Hah? Atau ditekan? Pen. Hanya pen aja ya, nggak perlu ditekan ya. Karena P nggak ditekan ya. Oke. Tapi kalau huruf K ditekan ya, K ditekan, kemudian huruf apa lagi? Q ditekan, J juga ditekan. Itu terbukti kalau orang Inggrisnya ngomong bahasa Indonesia, tahu kan itu? Kamu mau kemana? Itu kan? Jadi, ya kan? Kamu mau kemana? Mana bisa dia bilang kamu mau kemana? Susah kalau dia belajar bahasa Indonesia baru. Untuk itu ketika kita ngomong bahasa Inggris, kalian ditekan juga macam dia. Jangan terima kasih, apa terima kasih? Thank you. Nah, dia bilang begitu thank you. Orang Inggris dengarnya apa? Itu thank sama Q kan? Harus ditekan. Thank you. Karena orang Inggris begitu dia. Ah, jadi bahasa Arab juga begitu. Qalam. Ini harus diucapkan apa? Qalam. Dipastikan ucapannya benar gitu. Bahasa India juga begitu. Nanti bahasa India ini, bahasa Jepangnya ini harus diucapkan benar, jangan salah ucap. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua maknanya. Jadi bukan hanya lafaznya, tapi maknanya. Makna ya, bukan hanya makna. Bisa jadi satu mufradat itu lebih dari satu makna, bahkan banyak pun makna. Misalnya seperti bab, pintu, apa salahnya pintu? Bab. Harus ucapnya betul. Bab. Bukan bab. Bab. Oke, bab. Apa arti bab? Cuma pintu? Enggak lah, kalau kita baca buku fikih nanti misalnya babut toharo, apa arti itu? Bab, jangan pintu tulisannya, pintu kesucian. Bab ya, bab gitu loh. Gitu kan? Oke. Jadi maknanya. Yang ketiga apanya? Nah, ini yang penting. Yang ketiga itu adalah pemakaiannya. Apa? Pemakaiannya, penggunaannya dalam kalimat yang benar dan sesuai. Misalnya kolam nih, udah hafal nih karena bahasa Arabnya pena, kolam. Pertanyaannya, sudah benar ucapannya? Kolam, sudah. Maknanya tahu? Iya, kolam. Ini kolam dan pena. Oke. Pemakaiannya bisa nggak dipakai dalam kalimat? Makanya ustadznya ngajari. Gimana caranya? Coba. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Li qalamun. Li qalamun. Indi qalamun. Indi qalamun. Aina qalamuka? Aina qalamuka? Hadza qalami. Hadza qalami. Kam qalaman laka? Kam qalaman laka? Li
qalamun wahidun. Li qalamun wahidun. Li qalamani. Li qalamani. Li salasatu aqlam. Li salasatu aqlam. Li qalamun. Li qalamun. Li qalamani. Li qalamani. Li salasatu aqlam. Li salasatu aqlam. Kemudian aina al-qalam? Aina al-qalam? Hadha huwa al-qalam. Hadha huwa al-qalam. Aina al-qalam? Aina al-qalam? Al-qalam fil jayb. Al-qalam fil jayb. Al-qalam fil jayb. Al-qalam fil jayb. Aina al-qalam? Aina al-qalam? Al-qalam 'ala al-maktab. Al-qalam 'ala al-maktab. Aina al-qalam? Aina al-qalam? Al-qalam fid durji. Al-qalam fil durji. Bima taktub? Bima taktub? Aktubu bil qalam. Aktubu bil qalam. Nah, itu dia penggunaannya. Jadi kalau sudah begitu pasti bisa membuat kalimat kolam ini mau diapain? Itu dinamanya pemakan. Ya bisa kan gitu? Cuman kolamnya bisa ngomong kan? Iya kan? Ya, itulah. Satu hal itu cukup. Oke, itu yang keberapa? Tiga. Yang keempat apanya? Yang keempat tulisan. Ya, tulisannya. Jadi tulisannya harus benar. Jadi setelah dia dihafal apa, tulis di mana, di buku notesnya, di buku catatannya. Kalau bisa dibeli buku apa yang seperti ini khusus. Kalau bisa lebih tebal lagi. Ini kayaknya berat. Kalau ditulis paling ingat kalau tebal sih. Karena nanti ada namanya belajar mufradat di kitab, ada nanti namanya mufradat proses. Kalau yang mufradat kitab nggak perlu ditulis karena ada di kitab. Tapi mufradat proses supaya cepat ya terpaksa ditulis juga. Jadi belajar bahasa itu nanti ada yang dipelajari langsung di kitabnya jadi yang ditargetkan, ada yang dalam bentuk proses. Nah, yang proses ini sangat mendukung untuk percepatan belajar bahasa. Misalnya nanti ada yang ngantuk misalkan. Na'san, anta na'san. Baru keluar mufradat kan. Na'san, anta na'san gitu kan. Ngantuk kali dia kan. Baru nanti dia bilang qum gitu kan. Qum, idhab ila al-hammam. Idhab ila al-hammam, tafaddal, ighsil wajhak, tawadda, tafaddal. Itu dia. Tinggal bisa. Terus keluar mufradat juga. Wah. Dan itu nanti prosesnya kalau sudah 3 bulan seperti itu nampak nanti hasilnya. Itu bukan hanya yang dipelajari di kita, tapi proses itu membentuk. Dan kemarin sudah kita berikan contoh, ada orang, ini kan 2 contoh kemarin kan. Satu si A belajar bahasa Arab, tapi sebenarnya dalam kurung sorok gitu ya. Tapi proses belajarnya, kesehariannya pakai bahasa daerah. Selama berapa tahun? 6 tahun. Setelah tamat mahir bahasa daerah, bukan bahasa Arab. Karena prosesnya itu tidak mendukung. Kemudian ada orang yang dia bukan belajar bahasa Arab, dia belajar teknik mesin, cuman pakai bahasa Arab, lingkungannya berbahasa Arab, terus seperti itu selama 4 tahun. Terakhir jadi apa? Jago bahasa Arab. Tamat pulang ke Indonesia ngajar bahasa Arab. Jadi proses itu sangat mendukung. Untuk itu kalau seandainya kita belajar apa? Belajar main bola atau badminton, saya pelatihnya, tapi mau bahasa Arab terus. Selama 3 bulan, insya Allah jago bahasa Arab. Padahal kita bukan belajar bahasa, kita ngapain? Belajar. Dia kopian gitu kan? Kita dibuatkan semua produknya jago. Tapi hanya di situ aja. Nanti kalau lapangan main bola, kaki nggak bisa lagi ya. Karena itu di situ aja proses. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Yang kelima. Yang kelima ini yang unik. Ini yang mungkin membuat kita agak susah memang belajar bahasa Arab. Orang Indonesia belajar bahasa Arab. Apa itu? Perubahan kata tersebut. Jadi dalam bahasa Arab itu dia mufradatnya berubah, kosakatanya berubah, bukan seperti bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Indonesia, ini kan pena ya, atau pulpen. Dalam kalimat apapun tetap pena kan? Iya. Ini pena.
Saya beli pena. Saya menulis dengan pena. Saya punya 1 pena. Saya punya 2 pena. Saya punya 3 pena. Sedikit pena. Banyak pena. Apa berubah dia? Nggak berubah. Nggak dijamakkan gitu kan. Itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab, itu yang berubah. Contoh misalnya, kalau 1 pena, kolam. Kalau 2, kolamani. Kalau 3 lebih, salah satu aklam dan seterusnya aklam. Kemudian barisnya pun berubah. Hadza qalamun, uridu qalaman, aktubu bi qalamin. Aina qalamuka? Ya. Kam qalaman laka. Yang seperti itu. Itulah disebut dengan perubahan bentuknya. Untuk itu, tips menghafal mufradat kalau dia bentuk kata benda, hafal mufradnya beserta jamaknya. Mufrad dan jamaknya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak mengenal itu ya. 1 tetap pena, 2 tetap pena, 3 dan seterusnya tetap pena. Tapi kalau bahasa Arab, kalau 1 kolamun, kalau 2 tambah alif dan nun atau ya dan nun, jadi apa? Kolamani atau kolamaini. Kemudian aklamun, ada jamaknya. Nah, karena ini berubah, maka kalau kita menghafal mufrad dan kata benda, hafal mufrad beserta jamaknya. Ingat itu. Misalnya kolamun, aklam. Oke, kemudian kitabun, kutubun, maktabun, makatibun, babun, abwabun, faslun, usulun, saburadun, saburatun, kursiyun, karasi, tilfazun, tilfazat, gitu kan? Apa lagi? Sa'atun, sa'at, musbahun, masabih. Oke. Kalau kata benda, kalau kata kerja lebih banyak lagi. Karena berhubungan dengan waktu, berubah bentuk kata kerjanya. Berubah subjeknya, berubah. Nah, contoh misalnya kalau bahasa Indonesia makan. Ini kan pekerjaannya makan. Kemudian siapa yang makan? Kemudian kapan? Kapan makannya? Kalau bahasa Indonesia, siapa yang makan tetap makan. Kapan pun makannya tetap tetap. Saya makan, kamu makan, dia makan, kita makan, semuanya makan. Kapan itu? Besok. Tinggal tambah aja. Besok, sekarang, tadi, gitu kan. Nanti. Tapi bahasa Arab ini kata kerja makan. Apa salahnya makan? Nanti lihat kamus begini dia. Akala, baru nanti begini. Rumah, baru dikasih begini. Kalau lihat kamus kan begitu kan? Pasti 3 itu.